yang salah satu pembicaranya adalah Profesor Munim. Saya senang sekali dengan perkataan beliau yang mengatakan bahwa diskusi-diskusi agama, kajian-kajian agama yang selama ini dilakukan para peneliti agama, para peneliti, itu terlalu banyak di ruang-ruang yang terbatas. Padahal di ruang-ruang medsos ini, ruang YouTube juga medsos ini sangat luas sekali dan tampaknya juga banyak keluhan-keluhan di mana bukan para pakar, bukan para peneliti yang berbicara, tetapi yang terjadi adalah serang menyerang. Secara khusus dialog agama dan klaim-klaim mereka memahami agamanya paling baik dan klaim-klaim juga mereka memahami kitab suci orang lain. Nah, ini kan lucu sekali gitu. Dan kemudian saya memang hari-hari ini ya mungkin baru dalam waktu 1 bulan 2 bulan inilah terkejut gitu. Tadinya saya memang tidak tertarik dengan debat-debat, dari dulu saya tidak tertarik karena saya pikir hanya menghabiskan waktu saja. Tapi kemudian ketika melihat juga pertama adalah ketika ada perkataan atau pernyataan dari Budi Asyari yang mengatakan Katolik sesat, wah saya langsung bingung. Ini gimana? Ini kan di ruang publik begitu, sampai dikatakan seperti itu. Kalau dia hanya merupakan keyakinan ya nggak masalah, tapi ini kan sudah merupakan ajakan untuk menghalangi kebebasan beribadah secara bersama. Nah, menurut saya ini kan sudah tidak tepat. Tapi lebih lanjut ketika saya mulai berbicara, saya juga mendapat serangan-serangan. Dan saya juga kaget kenapa saya harus diserang-serang seperti itu. Dan kemudian juga data-data yang ditampilkan kepada saya juga ternyata sangat minim. Ketika saya melihat MIM menyerang saya, dan kemudian dia semacam sepertinya membuat penjelasan tentang saya yang salah. Saya juga bingung gimana ini, masa didiamkan saja, kan saya perlu klarifikasi. Kemudian juga cara-cara dari Patris Allegro yang membabi buta, walaupun dari teman-teman Katolik membela, ya pastilah akan terlihat nanti. Sebagai seorang peneliti, sebagai seorang yang banyak berkecimpung dalam agama, ya gaya-gaya ataupun slogan-slogan dari Patris Allegro akan menimbulkan persoalan begitu. Dan sudah terlihat kan, ada banyak yang melakukan perlawanan-perlawanan seperti itu. Tapi menurut saya tidak tertarik dengan hal-hal yang tidak produktif. Saya lebih tertarik kepada hal-hal yang produktif begitu. Seperti tadi yang saya lihat ada malam ini ada live yaitu dari Lembaga Studi Agama dan Filsafat, ya Prof. Munim tadi menjelaskan bahwa teman-teman ya para peneliti agama dan masyarakat jangan kita ini diam terus. Saya juga tadinya tidak tertarik ya. Karena kita kan memang kerja kita kan meneliti, belajar, dan sungguh-sungguh mendalami, kita bicara tentang ada dasarnya gitu. Kita memang punya kemampuan di bidang penelitian, kita punya ilmunya gitu, kita punya datanya, kita tidak sembarang bicara begitu. Dan sebagai dosen juga, kita kan sudah menjadi dosen yang cukup lama dan sudah dalam tanda kutip mengalami banyak ujian. Tapi kenapa kita diam saja di dalam dunia medsos ini? Padahal dalam diskusi-diskusi agama kita kan sudah bertemu. Saya bertemu dengan banyak teman-teman dari Islam gitu. Dalam kajian-kajian mereka saya diperkaya begitu. Saya diperkaya sehingga saya mengerti ya perbedaan-perbedaan itu tidak harus membuat saya menjadi menghindarkan diri atau menutup diri atau merasa lebih baik, tidak. Disitulah kemudian saya melihat bahwa ternyata memang memang pada dasarnya kita semua harus tahu bahwa kebenaran itu kan bersumber dari yang satu itu. Kemudian juga kebenaran itu kan bisa diuji, ya. Kemudian kebenaran itu kan memberikan kebaikan, dikaji secara demikian rupa. Apalagi ada dasar ilmu pengetahuan. Ya, dasar ilmu pengetahuan, dasar sains itu kan bisa diuji. Jadi tidak sembarang orang bicara. Dan kemudian ketika saya juga melihat debat-debat terkait STT Nias dan kemudian serangan-serangan yang menurut saya tidak logis, debat-debat aneh, maka saya mulai berpikir, ini gimana ya Kementerian Agama kenapa tidak mengeluarkan sertifikasi debater-debater itu? Karena saya melihat aneh sekali, bagaimana mereka bisa menjelaskan tentang kitab agama lain tanpa iman. Kemudian bagaimana mereka menjelaskan kitab agama yang agamanya sudah ditinggalkan? Kan nggak bisa. Kemudian bagaimana dia membuat, mengatakan perbandingan-perbandingan agama yang rasional. Ini kan jelas-jelas kemampuan penelitiannya lemah. Artinya orang-orang seperti ini kan sebenarnya tidak punya kemampuan yang baik pada bidangnya, bukan mengatakan mereka tidak punya sama sekali. Maksudnya itu bukan bidang mereka. Kalau orang mencari tentang medis, cari dokter. Tapi kalau bicara tentang agama, ya cari agama. Penelitian agama, ya cari peneliti agama, begitu. Jadi pakar-pakarnya. Dan repotnya ini adalah
ada buzzer-buzzer-nya. Buzzer-buzzer-nya juga tidak mengerti apa-apa. Dan kata-katanya suka diikuti aja seperti itu. Memang kemampuannya kan agak lemah. Dan saya pikir ini perkataan dari Pak Munim, Prof. Munim ya, Elsap ini saya senang mendengar lembaga studi agama filsafat juga yang sudah cukup lama berdiri dan sudah memberikan kontribusi banyak dan sudah menerbitkan buku tentang kebebasan beragama begitu dengan mewawancari berbagai tokoh agama dan ya kalau memang itu sudah dilakukan, tapi kenapa hanya terbatas? Tapi kesadaran dari Prof. Munim ini saya memang senang sekali ya. Karena saya juga melihat ini kenapa terjadi begini begitu di daerah yang namanya medsos. Dan kita juga tahu yang berbicara itu bukan pakar-pakar dan bukan orang-orang ahli yang memang memahami. Kalau dari Kristen yang banyak bicara itu bukan ahli-ahli hermeneutik, ahli biblika tapi mereka bicara apa saja bukan di bidangnya begitu. Ya sebagai dosen yang cukup senior, ya tentunya saya tahulah ya. Apalagi saya ini kan sangat memahami kurikulum, bagaimana membentukkan kurikulum pendidikan tinggi teologi, agama, ya saya tahu begitu. Tapi ketika melihat kenyataan seperti ini sesuatu yang aneh. Jadi ya kalau ada teman-teman yang mendengar, ya teman-teman lama dulu yang mendengar pernyataan saya di medsos ini, kenapa kita tidak juga publik gitu. Kita terbatas hanya di ruang-ruang kecil, meneliti, pergi ke lapangan segala macam. Kenapa kita tidak publikasikan hasil penelitian kita di dunia medsos ini? Kita jelaskanlah bagaimana perjumpaan agama itu tidak menakutkan. Bagaimana perjumpaan antara agama yang berbeda itu tidak harus melakukan garang, tidak harus mengalahkan. Berbeda ya bisa memperkaya kita, tidak perlu ada klaim-klaim absolut. Kalau semua yang